Kita lanjutkan untuk nomor berikutnya, itu adalah ada sebuah silinder dengan luas penampang A, tinggi H, dan massa jenis ρ1. Lalu dicelupkan ke dalam fluida dengan massa jenis ρ2. Nah, bagian silinder yang masuk ke dalam fluida sedalam 1/3 H, maka volume silinder dapat dinyatakan dengan, nah ini kita gambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah fluidanya, lalu ada silinder yang dimasukkan ke fluida tersebut. Nah, ini silindernya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang masuk di fluida tersebut, silindernya itu adalah sedalam 1/3 H. Jadi sini ini kedalamannya adalah 1/3 H. 1/3 H. Oke. Lalu massa jenis tadi, massa jenis silindernya itu adalah ρ1 dan luas penampangnya adalah A. Nah, ini penampangnya, dan untuk tingginya itu otomatis secara keseluruhan adalah H ya. Yang ditanyakan adalah tentukanlah volume silinder. Nah, jadi kita mau mencari volume silinder atau volume bendanya. Nah, ini bisa kita gunakan persamaan dari Archimedes bahwa volume benda yang tercelup itu harus sama dengan volume benda yang tercelup dikali massa jenis fluida. Nah, ini adalah massa jenis fluidanya. Di situ dikatakan massa jenis fluidanya adalah ρ2 ya. Kalau ini adalah massa jenis silinder atau massa jenis benda. Ini harus sama dengan volume benda ya, atau volume silinder dikali ρ benda atau ρ silinder. Nah, yang ditanyakan adalah tentukanlah volume silinder tersebut atau volume benda. Jadi ρ bendanya bisa pindah ruas ke sini, pinter. Sehingga nanti di sini volume benda atau volume silinder itu sama dengan volume yang tercelup ya dikali ρ fluida dibagi massa jenis bendanya ya. Nah, volume yang tercelup itu kalau kita hitung adalah luas alas kali tinggi. Berarti luas alasnya A, tingginya yang tercelup. Nah, yang tercelup itu hanya yang ini saja, pinter. Nah, ini volume yang tercelup. Maka di situ luas alas kali tinggi itu adalah 1/3 H dikali ρ fluida. Ρ fluidanya adalah ρ2, lalu dibagi dengan ρ benda. Ρ bendanya adalah ρ1. Nah, ini adalah ρ bendanya dibagi ρ1. Jadi kita bisa simpulkan bahwa volume silinder itu bisa dihitung menjadi 1/3 ρ2 per ρ1 dikali dengan A kali dengan H. Nah, oke, kita sudah dapatkan bahwa inilah nilai dari volume silinder tersebut. Baiklah, nomor selanjutnya adalah ada dua buah balok bermassa M1 dan M2, di mana M1 lebih besar dari M2. Dihubungkan dengan seutas tali tak bermassa melalui suatu katrol. Nah, katrol dianggap sebagai silinder kejal dengan massa 2 kg dan jari-jari 5 cm. Lalu katrol tersebut berputar dengan kecepatan sudut 100 radian per detik sehingga tegangan tali T1 35 Newton. Nah, yang ditanyakan perbandingan M1 dan M2. Nah, jadi di situ kita sudah ketahui semua, ada R, ada alfa, ada T1, terus massa katrol ya,
di sini belum dituliskan massa katrol 2 kg. Nah, ini massa katrolnya 2 kg. Lalu katrol dianggap sebagai silinder pejal, ya. Jadi ini berpengaruh ke nilai momen inersianya. Jadi untuk katrol ini merupakan silinder pejal. Nilai silinder pejal dia punya momen inersia itu adalah nilainya berapa? Setengah M katrol dikali jari-jari kuadrat. Nah, itu untuk nilai momen inersia dari silinder pejal. Nah, kita akan menghitung nilai dari T2 dulu dengan persamaan pada momen gaya di katrol. Jadi besarnya momen gaya di katrol itu nilainya adalah I dikali alfa. Nah, karena M1 lebih besar dari M2, maka M1 akan bergerak ke bawah, lalu M2-nya akan bergerak ke atas, ya. Jadi dengan kata lain, ini akan bergerak ke sebelah sini sehingga T1 bernilai positif dan T2 bernilai negatif karena berlawanan dengan gerak putaran katrol. Jadi di sini untuk momen gayanya adalah T1 min T2 dikali R itu harus sama dengan setengah massa katrol dikali R kuadrat dikali alfa. Kadang bisa disederhanakan dulu. Di sini adalah jari-jari katrol kita coret, lalu di sini juga tinggal R. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. T1-nya adalah 35, T2-nya kita mau cari setengah, massa katrol adalah 2, R-nya kita ubah ke meter, 0,05 meter, jadi 0,05 kali alfanya adalah 100, ya. Coret. Nah, coret berarti 100 kali 0,05 adalah 5. Nah, jadi kita dapatkan 35 min T2 itu sama dengan 5. Jadi nilai T2 itu adalah berapa? 35 dikurangi 5, nanti dapat 30 Newton. Inilah nilai T2. Nah, dari situlah kita bisa mencari nilai M1 dan M2 dari gerak masing-masing benda, ya. Misalkan kita mau mencari nilai M1, maka kita pakai persamaan sigma F yang ada di massa 1, ya. Nah, A sendiri itu adalah kita bisa hitung terlebih dahulu untuk nilai A-nya. Itu nilainya alfa dikali R. Nah, itu percepatan linier sama dengan percepatan sudut dikali R. Berarti tadi kan alfanya 100 dikali R-nya 0,05. Nanti kita dapatkanlah percepatannya itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini udah dapat. Sigma F-nya kan dia bergerak ke bawah ya untuk M1, maka M1G yang positif dikurangi tegangan tali atau T1. Ini nilainya M1 dikali A. M1-nya belum tahu, G-nya 10, lalu T1-nya tadi berapa? 35 ya. Terus M1-nya juga belum tahu, A-nya adalah 5. Oke, ini 10 M1, ini adalah 5 M1, nanti ini pindah ruas, jadi 10 M1 min 5 M1 itu 35-nya pindah ruas ke kanan jadi 35. Ini 5, maka 5 M1 itu sama dengan 35. Berarti M1 35 bagi 5 dapat 7 kg. Ya. Lalu yang terakhir sama juga sigma F, tapi kita memakai benda yang kedua. Nah, kalau benda yang kedua dia akan naik ke atas, maka M2G yang arahnya ke bawah dia jadi minus, T2-nya yang arahnya ke atas dia jadi positif. Jadi kebalik di sini T2 min M2G sama dengan M2 dikali percepatan. T2-nya adalah tadi kita sudah cari 30 ya.
M2 kali G adalah 10 M2, gravitasinya 10, A-nya adalah 5, jadi 5 M2. Pindah sini jadi positif plus, maka 30 sama dengan 15 M2. Maka M2-nya 30 bagi 15, 2 kg. Sehingga kesimpulannya, perbandingannya dari dua massa ini adalah M1 banding M2 itu sama dengan 7 banding 2. Nah, ini hasil akhirnya kita sudah dapatkan. Oke, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga adik-adik bisa paham yang Bapak terangkan dan kalian bisa share kepada teman-teman semuanya, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Oke, sampai jumpa.